Doa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terucap. Ya Rasulullah. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu aktivitas spiritual yang diwajibkan bagi seorang hamba untuk meminta sesuatu kepada Allah. Berdoa seringkali dilaksanakan usai melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam berdoa, umat Islam dianjurkan untuk terlebih dahulu melafalkan puji-pujian terhadap Allah melalui kalimat zikir. Setelah berzikir, barulah memanjatkan keinginannya agar dikabulkan oleh Allah. Setiap muslim dianjurkan untuk berdoa ketika berada di dalam kesulitan atau memiliki hajat yang ingin dipenuhi. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menilai seberapa besar kepasrahan kita kepadanya dan seberapa yakin kita akan kebesarannya. Segala permohonan seorang hamba kepada Rabb-Nya demi meraih karunia-Nya yang dipanjatkan lewat doa, memohon rahmat dan kebaikan, disertai sikap merendahkan diri atau tawadu, dan senantiasa mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, doa juga perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang memiliki keinginan dan harapan. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hambanya untuk memohon ampunan. Namun berdoa juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ternyata ada doa yang justru terlarang untuk dipanjatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Surat Al-A'raf ayat 55. Imam As-Sadi menjelaskan maksud firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas dalam segala hal, termasuk tindakan melampaui batas adalah meminta sesuatu yang tidak pantas, berlebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua ini termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang. Tafsir As-Sadi, halaman 291. Berikut ini adalah doa-doa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. 1. Berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Hidup di dunia ini merupakan ibadah. Karena itu, apapun yang dikerjakan akan bernilai pahala apabila diniatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi orang yang berdoa untuk dunia saja tanpa mengharapkan pahala akhirat. Karena kesenangan, kekayaan, atau kedudukan di dunia semua bersifat sementara dan akan ditinggalkan, sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu." Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Surat Al-Baqarah ayat 200. Contohnya, seperti kita berdoa meminta untuk diberikan kekayaan dunia, tanpa dilandasi niat setelah Allah mengabulkannya, lantas kita lupa untuk bersedekah dan berbagi dengan yang kurang mampu. 2. Berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Orang yang meninggal dalam kekafiran berarti tidak percaya kepada Allah dan akhirat, merupakan dosa besar yang tidak diampuni. Sehingga walaupun seseorang mendoakannya, maka doanya tidak akan diterima. Bahkan dengan tegas bagi orang yang beriman dilarang memohon ampun untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Surat At-Taubah ayat 84. 3. Berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam mengajarkan umatnya untuk berdoa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Meskipun kita ada di posisi benar-benar dizolimi, maka jauh lebih baik kita mendoakan yang baik. Namun, meskipun diperbolehkan untuk mendoakan yang jelek, asal jangan berdoa yang jelek dan berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya.
Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 148. Namun, alangkah baiknya, meskipun kita dizolimi, tapi tetap mendoakan yang terbaik terhadap orang yang menzolimi kita tersebut. 4. Berdoa memaksa agar segera dikabulkan. Manusia punya banyak keinginan, namun belum tentu kehendak tersebut baik baginya, sedangkan Allah mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan bagi manusia. Untuk itu bersabar dan yakin adalah cara yang bijaksana dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 216. 5. Doa meminta kematian. Larangan bagi setiap muslim untuk berangan-angan atau meminta kematian karena musibah yang sedang dia alami, baik berupa kemiskinan, kehilangan sesuatu yang berharga, penyakit tertentu yang parah, luka secara fisik, atau musibah-musibah lainnya. Karena perbuatan tersebut menunjukkan keluh kesah terhadap musibah yang menimpa, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menentang takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Seorang muslim seharusnya bersabar dalam menghadapi segala musibah dan ridho terhadap musibah atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berdoa meminta kematian tidaklah mendatangkan maslahat, namun di dalamnya justru terdapat mafsadah atau keburukan, yaitu meminta hilangnya nikmat kehidupan dan berbagai turunannya yang bermanfaat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Janganlah seseorang mengharapkan kematian, dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Karena orang mati itu amalnya akan terputus, sedangkan umur seorang mukmin tidaklah bertambah, melainkan akan menambah kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya. Dan jika dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikannya bertaubat." Hadis riwayat Bukhari. Itulah doa-doa yang dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.